إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أيضا في سورة الأخرى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومات والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن مع ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur memanjatkan puja dan puji yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup, untuk menikmati segala macam pemberian yang baik-baik dan juga untuk menambahkan kebajikan-kebajikan kepada kita, termasuk melaksanakan salat Jumat di hari ini. Mudah-mudahan lewat amal ibadah kita ini akan menjadi asbab untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dan ditetapkan kebaikan-kebaikan untuk menjadi bekal kita nanti di hari kemudian kelak. Seraya kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicurahkan salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan kepada kita sekalian umatnya yang masih mencintai beliau, masih mencintai sunnah-sunnah beliau, masih berpegang teguh kepada Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya, hamba-hamba Allah yang ia cintai dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar ini khatib berwasiat mengajak kita sekalian untuk menjaga dan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada kita dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan segala macam apa yang telah diperintahkannya kepada kita dan juga berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dari segala larangan-larangannya. Karena inilah jalan keselamatan, jalan yang penuh ridha dan jalan yang pasti mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah.
sisa-sisa umur yang masih kita miliki saat ini, marilah kita terus berpacu untuk melaksanakan amal-amal yang saleh, kebajikan-kebajikan. Semoga kita menjadi orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada khutbah kita kali ini khatib akan menyampaikan sebuah judul. Marilah kita jaga harta akhirat kita melebihi daripada kita menjaga harta-harta yang kita miliki di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fitrah kita sebagai manusia bahwa kita cenderung atau sangat cinta kepada harta dunia, baik itu wanita, anak-anak, harta-harta yang menumpuk, emas dan perak, kendaraan-kendaraan yang mengkilap, sawah ladang, binatang ternak. Itu adalah bagian yang sangat kita cintai dan yang menjadi termasuk salah satu cita-cita kita di dalam hidup ini untuk dapat kita miliki. Mengapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena memang hal yang kita sebutkan itu yang langsung bersentuhan dengan kesenangan hidup kita di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bertanya kepada seseorang, apakah Anda cinta dengan harta-harta di dunia ini? Maka sontak kita menjawab, saya senang. Ada juga kita tanyakan, apakah Anda senang dengan segala macam harta di dunia ini? Tentu dia menjawab, saya tidak senang. Kalau sedikit berarti sama juga artinya kalau banyak dia senang. Pertanyaan yang pertama, harta dunia ini ia senang. Orang yang kedua juga dia menjawab tidak senang kalau sedikit. Sesungguhnya kedua-duanya sama-sama senang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu selagi kita belum ada, maka kita mencoba untuk mencari. Kita kuras pikiran kita, kita kuras tenaga kita. Habis puncak gunung kita daki untuk mencarinya. Habis lembah kita cari untuk mencarinya. Habis lautan, bahkan ke bawah laut juga kita selami. Tidak jarang kita dengar orang yang meninggal karena menyelam ke bawah laut dengan memakai kompresor, melihat lobster, mau mengambil teripang dan lain sebagainya. Itu adalah upaya untuk mendapatkan kesenangan hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka apabila sudah dapat kesenangan hidup di dunia, harta dunia itu, maka kita akan berusaha lagi untuk menambahkannya. Tak ada orang yang berhenti sampai ia menghabisi umurnya di dunia ini, termasuk kita-kita ini juga, dengan segala macam alasan. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah SAW mensinyalir dalam sebuah hadis beliau bahwa manusia ini tidak akan pernah berhenti mencari harta dunia. Apabila dia sudah dapat sebesar gunung Uhud, maka dia pun akan mencari hartanya lagi sebesar gunung Uhud yang lain. Apabila sudah dapat lagi sebesar gunung Uhud, maka dicarinya lagi yang sebesar gunung Uhud yang lain. Dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari tambahan agar hartanya itu menjadi banyak dan menjadi banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takasur. Kamu sudah dilalaikan dengan berbangga-bangga
berbangga-bangga karena banyak harta. Maka setelah belum dapat dicari, kalau sudah dapat mulailah berbangga-bangga. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengapa orang bisa berbangga-bangga dengan harta dunianya? Karena dengan harta dunianya itu bisa ia lakukan apa saja, bisa tercapai cita-citanya. Dia bisa mengelilingi dunia ini dengan harta yang ia miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan harta dunia ini. Setelah dapat, maka mulailah timbul kesombongannya, keangkuhannya, karena kesenangan daripada hartanya sudah dia dapatkan. Ar-ra'ahu stagna, mereka sudah merasa cukup karena sudah mendapatkan hartanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah sudah dapat dan sudah berusaha untuk menambahnya sehingga sudah bertumpuk-tumpuk, juga tidak akan mau kurang. Setengah daripadanya atau seperempat daripadanya atau bahkan sedikit daripadanya, tidak akan mau kurang daripada harta-harta yang mereka miliki itu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, mereka itu sangat cinta kepada harta-harta itu sehingga timbullah rasa kikir mereka, timbullah rasa pelit mereka. Mengapa mereka pelit? Mengapa mereka tidak mau berbagi? Mengapa mereka tidak mau kurang daripada hartanya? Lihubbil khair, karena kecintaannya kepada harta itu sudah sangat-sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan para ulama kita, para tuan guru kita, ustadz-ustadz kita, untuk mengingatkan hati-hati tentang harta dan sederhana dalam harta. Tetapi kadang-kadang nafsu ini masih menjadi raja di dalam kehidupan kita, belum mampu untuk kita tundukkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi Allah punya cara lain untuk melembutkan hati yang keras ini. Allah Subhanahu wa taala punya cara lain untuk membuat menjadi dermawan hati yang kikir ini, yaitu dengan cara Allah suruh kita puasa. Dengan lewat firman Allah tidak mempan, lewat hadis-hadisnya tidak mempan, maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk tidak makan agar kita menjadi lapar. Allah suruh kita untuk tidak minum agar kita menjadi haus. Dengan rasa lapar dan haus yang kita rasakan itu, sehingga kekuatan yang kita miliki, yang selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang enak-enak, sehingga menjadi lemah. Fisik kita tidak berdaya karena kita tidak makan, karena kita tidak minum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan lewat bulan puasa yang baru kita jalani 1 bulan penuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita untuk melaksanakan saum itu. Dan juga Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Di samping Allah berikan pahala yang besar daripada imbalan, daripada balasan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, itu juga sudah janjikan itu adalah merupakan harta yang tak terhingga nilainya. Maka ibadah puasa adalah harta kita sebenarnya. Salat qiyamul lail kita, tarawih kita, witir kita, itu adalah harta kita yang melebihi daripada harta-harta kita di dunia yang kita miliki ini. Apalagi bacaan Al-Quran kita, itu adalah harta kita. Sedekah kita adalah harta kita.
Zakat kita adalah harta kita. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin itu sudah kita jalani semua, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta itu kepada kita setelah kita jalani dengan seksama, dengan penuh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari sisi keyakinan bahwasanya hari ini kita sudah mempunyai harta yang banyak, hari ini kita sudah mempunyai harta yang melimpah, ada disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita masing-masing, tapi itu bisa diukur melalui keimanan kita masing-masing. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, harta inilah sebenarnya yang paling berharga, harta inilah yang paling mahal, karena harta dunia yang kita sebutkan tadi dia bakal habis. Harta dunia yang kita miliki tadi, apakah berupa rumah, apakah berupa istri, wanita-wanita, apakah berupa anak-anak, sawah ladang, binatang ternak, dan kendaraan yang mengkilap, semuanya itu bakal berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita juga di dunia ini. Maka bila dibandingkan dengan harta akhirat yang Allah janjikan berupa pahala yang besar yang kita jalani selama bulan puasa, itu tidak ada apa-apanya dengan harta dunia itu. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka seharusnya bila kita cinta kepada harta kita yang kita miliki di dunia ini, maka seharusnya juga kita lebih cinta lagi kepada harta benda yang kita dapatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta akhirat. Bila kita takut rugi, takut akan hilang harta kita di dunia ini, sehingga kita buat penjagaan yang ketat. Kita kalau punya rumah kita buat kuncinya, kalau punya uang kita taruh di bank, kalau punya mobil kita buat garasinya, lalu kita kunci segala macam pengamanan. Maka tentang harta akhirat juga harusnya kita lebih khawatir apabila hilang dari kita. Harusnya kita lebih sedih apabila akan pergi daripada kita. Mengapa jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala? Karena dengan harta akhirat itulah nanti sebagai tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati abwab, sesungguhnya di dalam surga itu ada beberapa pintu. Banyak pintu-pintu di sana. Maka ada namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan khusus akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ada pintu zakat, akan dimasuki orang-orang yang rajin berzakat. Ada pintu sedekah, akan diizinkan masuk ke dalam surga itu, yaitu orang-orang yang rajin bersedekah. Ada orang-orang yang ada surga yang mana pintunya itu bisa dilalui hanya orang-orang yang melaksanakan sholat, yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan salat tarawih. Maka hanya orang-orang yang itu saja yang masuk ke dalamnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah punya modal yang luar biasa, yang sangat besar. Maka insya Allah bila yang kita sebutkan tadi, puasa sudah kita laksanakan, salat 5 waktu sudah kita laksanakan, zakat, fitrah dan zakat mal ya bagi yang mampu juga sudah kita tunaikan, Al-Quran sudah kita baca tiap hari. Maka insya Allah pintu-pintu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi bebas bagi kita untuk memasukinya, dan kita akan menikmati selama-lamanya, di mana pintu itu tidak akan pernah tertutup
dan tetap apabila kita sudah masuk ke dalamnya, kita akan hidup bersenang-senang di sana, yang mana kita hidup di sana selama-lamanya. Itulah janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala harta benda yang kita miliki itu yang sudah dikemas dalam sebuah penghargaan, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka akan menempatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhizina ma atahum rabbuhum, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Wa waqahum rabbuhum azabal jahim, dan Allah pastinya memelihara mereka daripada api yang menyala-nyala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, maka itulah dia harta benda yang berupa harta akhirat. Bukan dalam artian harta dunia kita sia-siakan, tetapi tidak, kita cintai harta kita yang ada di dunia ini, kita usahakan, tetapi jangan sampai kita sia-siakan harta akhirat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu kehidupan yang mendatangkan kesenangan untuk akhiratmu, tetapi jangan kamu lupakan kehidupan di dunia. Artinya porsinya, kalau seumpamanya kita konsentrasi kita menjaga harta kita di dunia ini 40%, maka untuk akhirat harus kita berikan sekurang-kurangnya 60%. Maka dengan cara itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mendapatkan kesenangan dengan harta di dunia. Hidup kita di dunia ini menjadi senang, harta kita di akhirat yang tersedia, juga kehidupan kita nanti di akhirat akan menjadi senang. Tetapi bila kita salah untuk memakainya, salah untuk mempraktekkannya, yang ada adalah penyesalan, dan penyesalan di akhirat itu nanti tak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan, mengisyaratkan bagaimana penyesalan orang-orang yang hanya mencintai harta dunianya saja. Allah berfirman, ma aghna anni maliya, tak berguna lagi hari ini hartaku, halaka anni sultania, telah hancur lebur kekuasaanku. Dalam suasana galau, dalam suasana keterputusasaan, dalam suasana tak ada tempat lagi berlari, sejengkal tanah pun tak ada lagi, semuanya sudah dikelilingi oleh api, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang sudah akan menjadi calon-calon orang yang menyesal tadi. Khuzuhu faghullu, tangkap mereka, ikat mereka, summal jahima sallu, kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala itu. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku, kemudian ikatlah mereka tangannya ke lehernya, lalu lemparkanlah mereka ke dalam neraka itu. Begitulah jamaah yang dimuliakan Allah, akhir dari sebuah kisah kehidupan yang mana yang hanya mencintai harta dunia saja, tetapi tidak mencintai harta akhiratnya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersungguh-sungguh menjaga harta akhirat kita, dan juga tanpa meremehkan atau menyia-nyiakan harta dunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena bagaimanapun kedua-duanya ini adalah anugerah
yang harus kita berikan sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa kita hambanya ini ingin diberikan kesenangan, bahwa kita hambanya ini ingin diberikannya kebahagiaan, mulai dari kehidupan kita di dunia ini bahagia, sampai di akhirat juga ingin hambanya ini mendapat kebahagiaan yang sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, wabil khusus kepada khatib yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.